Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Raisa Aryani dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen saya mengenai eksperimen rasio kapasitas kalor dengan dosen pengampu Bapak Fakhrul Razi, SPD, MSI, PhD. Baiklah, pertama kita akan memulai dengan pendahuluan. Semua zat yang memuai bila dipanaskan, kapasitas panas atau panas jenis pada volume konstan. Karena padatan dan cairan biasanya dipanaskan, padatan konstan ini mempunyai nilai-nilai yang sama atau konstan. Tapi ini berbeda ketika untuk gas, di mana untuk gas keadaannya cukup berbeda. Gas memuai sangat banyak jika dipanaskan pada tekanan konstan. Jadi gas melakukan usaha dalam jumlah yang besar. Ada perbedaan yang besar antara panas jenis dan kapasitas panas gas pada tekanan konstan dan panas jenis pada volume konstan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rasio kapasitas panas. Apa sih rasio kapasitas panas itu? Rasio kapasitas panas atau sering disebut indeks adiabatik atau koefisien Laplace adalah perbandingan antara kapasitas panas pada tekanan konstan Cp terhadap kapasitas panas pada volume konstan atau CV, di mana rumusnya itu gamma sama dengan Cp per CV. Nah, untuk gas monoatomik dengan derajat 3 kebebasan translasi per atom, yaitu gamma sama dengan 5 per 3 sama dengan 1,66. Sedangkan untuk gas diatomik, seringkali 5 derajat kebebasan diasumsikan sebagai gamma sama dengan 7 per 5 sama dengan 1,4. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara untuk menentukan rasio kapasitas kalor gas monoatomik dan diatomik. Dan sedangkan untuk tujuannya adalah untuk menentukan rasio kapasitas kalor gas monoatomik dan diatomik. Selanjutnya kita masuk pada metode eksperimen. Di sini kami menggunakan metode Ruchard. Sebuah silinder gas dikompresi secara adiabatik dengan mencabut piston. Piston kemudian akan berisolasi tentang posisi kesetimbangan. Jika piston dipindahkan ke bawah sejauh X, maka akan ada gaya pemulih yang memaksa piston kembali ke posisi setimbang, sama seperti pada keadaan semula. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah head engine atau gas lock apparatus, 2 large rod stand, 3 45 cm long steel rod, dual processor sensor, 850 universal interface, dan Pasco Capstan software. Sedangkan untuk prosedur eksperimennya, di sini terbagi dua. Yang pertama ada settingan awal dan yang kedua ada prosedur percobaan. Untuk yang settingan awal, yang pertama itu adalah memasang dual pressure sensor ke Pasco universal interface. Kemudian membuka aplikasi eksperimen rasio kapasitas kalor. Yang ketiga, menekan tombol power pada Pasco, dan selanjutnya menekan hardware setup dan memastikan Pasco terhubung. Selanjutnya, mengklik tab prosedur dan mencatat massa dan diameter pada piston. Nah, selanjutnya kita masuk pada prosedur percobaan. Yang pertama itu kita harus membuka katup klem merah pada selang. Dan yang selanjutnya kita mengangkat piston pada posisi 7 cm dan kemudian memutar katup klem merah 90 derajat. Kemudian memutar katup klem merah tadi, setelah itu melepaskan baut pengunci. Selanjutnya mengklik record, kemudian menekan piston secara perlahan. Setelah itu kita klik stop, lalu mengklik 2 kali pada puncak pertama dan puncak yang kelima. Kemudian klik add coordinate. Itu adalah data waktu pertama dan untuk waktu yang kedua. Selanjutnya kita melakukan percobaan ini sebanyak 2 kali dengan memvariasikan posisi piston pada posisi 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm, dan terakhir 1 cm. Selanjutnya kita masuk pada bagian hasil dari eksperimen. Di sini kami menggunakan dua kali percobaan. Yang pertama, percobaan yang pertama dan yang kedua. Pada percobaan yang pertama, dapat masanya berupa 4,85 kali 10 pangkat min 3 kg dengan diameter 32,5 kali 10 pangkat min 3 meter dan jari-jari sebanyak 16,25 kali 10 min 3 meter. Dengan tekanan 1,1 kali 10 min 5 PA, di mana luas permukaannya yaitu 2,64 kali 10 pangkat min 4 nanometer kuadrat dan slope
72,5. Nah, nilai slope ini diperoleh dari hasil T kuadrat 0,00129 sampai 0,0054. Setelah itu nilai T kuadrat itu dimasukkan ke dalam rumus pada komputer sehingga hasil slope-nya diperoleh 72,5. Setelah itu kita melakukan Y ukurnya yaitu 4pi kuadrat M dikali slope per A rho, di mana nilai Y ukurnya adalah 1,6, sedangkan untuk nilai gamma teorinya adalah 1,4. Jadi persentase kesalahannya adalah gamma ukur dikurang gamma teori per gamma teori. Jadi 1,6 dikurang 1,4 per 1,4 dikali 100% menjadi 14,2%. Selanjutnya percobaan kedua, data pistonnya masih sama seperti percobaan pertama, dan untuk variasi piston juga masih sama, tetapi nilai yang diperoleh juga berbeda, di mana untuk gamma ukurnya sendiri 1,58, sedangkan untuk gamma teori 1,54. Jadi persentase kesalahannya itu gamma ukur dikurang gamma teori per gamma teori sama dengan 1,58 dikurang 1,4 per 1,4 kali 100 sama dengan 12,8%. Selanjutnya kita masuk ke bagian diskusi. Nah, dari hasil eksperimen rasio kapasitas kalor yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pada tinggi piston adalah T kuadrat sebanding dengan tinggi piston. Semakin tinggi piston, yaitu H, maka nilai T kuadrat juga semakin besar. Ini sesuai dengan rumus H sama dengan gamma AP per 4pi kuadrat M T kuadrat kurang H0. Nah, setelah itu kita gunakan Excel untuk mendapatkan grafik kemiringan. Jadi pada percobaan pertama, nilai kemiringannya yang diperoleh pada Excel yaitu 0,9495. Sedangkan untuk nilai kemiringan pada percobaan kedua yaitu 0,009. Dan untuk menentukan rasio kapasitas kalor dengan rumus 4pi kuadrat M slope per AP. Nah, selanjutnya udara itu merupakan gas diatomik karena terdiri dari dua atom identik seperti atom oksigen, nitrogen. Oleh karena itu, nilai rasio kapasitas kalor pada udara adalah 1,4 sehingga diperoleh pada percobaan pertama gamma eksperimen adalah 1,6, gamma teori adalah 1,4, sementara itu persentase kesalahannya adalah 14,2%. Selanjutnya untuk percobaan kedua, gammanya ada 1,58, sementara gamma teorinya ada 1,4, sehingga persentase kesalahannya ada 12,8%. Selanjutnya kesimpulan. Jadi berdasarkan eksperimen dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pertama didapat nilai ukur gamma adalah 1,6 dengan persentase kesalahan sebesar 14,2%. Nah, pada percobaan kedua didapatkan nilai gamma ukur sebesar 1,58 dengan persentase kesalahan sebesar 12,8%. Nah, pada percobaan ini menggunakan suhu sedang karena terdapat energi kinetik rotasi dan vibrasi sehingga energi gas bertambah besar. Berdasarkan derajat kebebasan rasio kapasitas kalor untuk gas monoatomik adalah 1,6 dan untuk gas diatomik adalah 1,4. Sekian presentasi dari eksperimen yang dapat saya sampaikan. Untuk kesalahannya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.